Bab 1783. Nomor 1 di peringkat langit. Menurut penjelasan Dewan Angkasa, Nathan mendapatkan warisan dari kepala iblis tersebut. Begitu jurusnya dikeluarkan, klan Seiryu dan para sekte sesat itu segera mengenalinya. Karena mereka melihat bayangan kepala iblis darinya. Di masa lalu, kepala iblis Ulrich Grimm seperti semut. Bahkan klan Seiryu dan Dewan Angkasa takut pada kepala iblis. Orang itu adalah kepala iblis yang sebenarnya. Jadi prajurit Fradron ingin tahu siapa orang hebat itu. Dia adalah dewa pembunuh pamungkas yang pernah menjadi nomor 1 di peringkat langit Neslandia, Dewa Iblis Megam. Beberapa orang di Dewan Angkasa tersentak. Jelas, Dewa Iblis Megam ini merupakan ancaman besar bagi mereka. Di mana Dewa Iblis Megam sekarang? Seseorang dari prajurit Fradron langsung bertanya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan Balai Rahalang, yang tahu segalanya di dunia pun tidak tahu. Rubah Kuning berkata dengan dingin. Tampaknya Dewa Iblis Megam masih hidup. Lalu mewariskan kekuatan pada Nathan Clark. Ini akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi dunia bela diri Neslandia. Ya, itu benar. Sejak zaman kuno, baik dan jahat tidak dapat berdampingan. Tidak peduli berapa banyak kontribusi Nathan Clark untuk Neslandia sebelumnya. Tapi pada akhirnya dia menjadi pewaris Dewa Iblis. Suatu hari jika dia mengamuk, siapa yang bisa hentikan dia? Itu benar. Dan begitu anaknya berhasil dia latih, ada kemungkinan menjadi penerus kepala iblis. Namun, prajurit Fradron masih percaya pada Nathan. Aku masih percaya pada Adipati Agung. Tidak peduli apa alasannya. Kamu harus percaya pada pria itu. Ya, tidak peduli seberapa sesat teknik bertarungnya. Hatinya selalu benar. Betul. Kami selalu percaya pada Adipati Agung. Mendengar bahwa semua orang di prajurit Fradron sepakat mempercayai Nathan, beberapa orang Dewan Angkasa terkejut. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa Nathan memiliki kedudukan yang begitu tinggi di hati semua orang. Dengan bukti yang sudah konkret, tetap begitu percaya padanya. Ini membuat mereka sangat marah. Oke. Masalah ini kalian tidak perlu ikut campur. Betul. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan. Dengarkan baik-baik. Masalah ini harus dirahasiakan. Terutama untuk Nathan Clark. Dewan Angkasa memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri. Nathan tidak tahu dia telah menjadi sasaran Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Pada akhirnya, rencana yang diberikan oleh Dewan Angkasa adalah mengamati pergerakan Nathan terlebih dulu dan melihat langkah dia selanjutnya. Kemudian, Nana harus dibawa ke Dewan Angkasa. Mereka akan melatihnya secara khusus agar dia tidak tumbuh menjadi iblis. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, satu demi satu orang berdatangan mencari Nana. Kenapa sekarang satu pun tidak ada? Ya, secara logis. Bukankah lebih banyak kekuatan datang untuk mencari Nana yang bertalenta ini? Keluarga Andersen dan Pramana bingung. Sejak upacara penerimaan, tidak ada berita lagi. Tampaknya popularitas Nana menghilang seketika. Tidak ada lagi yang mencarinya. Semua orang melupakannya. Hanya Nathan yang berpuas hati. Sekarang situasinya sangat baik. Tidak ada yang mengganggu Nana dan berani mengambilnya. Sepertinya gertakan dia di upacara penerimaan murid masih efektif. Lagi pula, Nathan mengalahkan 13 Master Jagat 7. Bahkan jika orang lain mendengar kabar ini, mereka tidak akan berani mengambil Nana. Tapi Nathan tidak menyangka telah terjadi sesuatu. Orang-orang itu telah mati. Alasan tidak ada yang berani menerima murid lagi adalah karena penekanan dari Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Tidak ada alasan lain. Di suatu tempat di Neslandia, sekelompok orang berkumpul secara rahasia. Dalam pertempuran Villa Cludri, kita telah menghancurkan sebagian besar kekuatan bela diri Neslandia. Selanjutnya, kita akan buat gelombang besar lainnya. Orang yang memimpin berkata sambil tertawa. Apa masih ingin meminjam bantuan Nathan Clark? Seseorang bertanya. Tentu saja, dengan bantuan Nathan, kita baru bisa menyelesaikan misi kita. Bab 1784. Talenta tingkat tertinggi. Kali ini, masih harus mengandalkanmu. Semua orang melihat seseorang di sudut.
Dia adalah orang yang menyamar menjadi Nathan di Villa Cludri hari itu dan melakukan pembantaian. Sebuah suara samar keluar. Bertindak secepat mungkin. Sekelompok orang ini akan merencanakan peristiwa yang menggemparkan. Di sisi lain, Ernest Suarez akan memulai rencananya yang menakutkan. Beberapa waktu ini, dia yakin Nathan tidak lagi mengawasinya. Dia dengan berani melaksanakan rencananya. Sebentar lagi, aku akan mendapatkan akses ke laboratorium nomor 1. Pada saat itu, laboratorium nomor 1 akan memperlihatkan eksperimenku dengan sempurna. Ernest Suarez menunjukkan senyum gila. Dia hampir menyelesaikan rencananya di laboratorium nomor 2, tetapi gagal karena Nathan dan Wenny. Sekarang Ernest Suarez memilih untuk melaksanakan rencana gilanya di laboratorium nomor 1. Laboratorium nomor 1 adalah laboratorium terbesar dan terbaik di Markas Sains dan Teknologi Taskun. Kemungkinan keberhasilan rencana gila Ernest Suarez akan sangat meningkat. Bahaya akan datang. Nathan memiliki indera penciuman yang tajam. Semakin tenang permukaan air, semakin deras arus di bawahnya. Semuanya terlalu tenang. Terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Dia juga secara pribadi memeriksa situasi di berbagai tempat. Tidak ada yang aneh. Tentu saja, Nathan tidak memperhatikan masalah tentang Nana. Bagaimanapun, dia berpikir bahwa dia telah menghalangi semua kekuatan. Hari ini, ketika Nathan sedang bertanya kepada Raja Seon Barat apakah sesuatu yang tidak biasa terjadi, Dewan Angkasa mencarinya. Nathan masih terkejut dan penasaran dengan Dewan Angkasa. Lagi pula, Dewan Angkasa dan klan Seiryu adalah fondasi untuk melindungi negara. Mereka memegang fondasi dan rahasia terbesar Neslandia. Kalian ada urusan? Tanya Nathan. Naga Langit berempat menatap Nathan dengan waspada. Pada akhirnya, Naga Langit yang mengatakan tujuannya. Kamu Adipati Agung. Tujuan kami sangat sederhana. Kami datang karena anakmu. Rubah Kuning menjelaskan lebih detail. Intinya, Dewan Angkasa memutuskan untuk melatih anakmu. Kami di sini untuk melihat lebih jelas talenta anakmu. Tidak perlu. Aku akan mengajari anakku sendiri. Tidak butuh orang lain. Begitu Nathan mengatakan ini, raut wajah Naga Langit dan yang lain berubah. Jika begitu, Nana akan menjadi ancaman. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar. Mengapa tidak membiarkan Dewan Angkasa melatihnya? Itu adalah tempat terbaik untuk Nana. Setelah mendengar itu, keluarga Andersen dan Pramana memelototi Nathan dengan marah. Nenek dan yang lain buru-buru datang ke depan Naga Langit. Bagai pungguk merindukan bulan. Akhirnya penantian kami datang. Keberadaan klan Seiryu dan Dewan Angkasa bukan rahasia lagi. Semua orang tahu betapa kuatnya mereka. Mereka tentu berharap Nana akan diterima oleh Dewan Angkasa. Namun, dengan kemampuan mereka, sangat sulit untuk menghubungi Dewan Angkasa atau klan Seiryu. Namun Dewan Angkasa sendiri yang bersedia datang. Tentu semuanya senang. Ya, kami datang karena anak itu. Di mana dia? Rubah Kuning bertanya. Kirana, bawa Nana ke sini. Segera. Kirana membawa Nana ke halaman. Naga Langit berempat mulai memeriksa dan menganalisis talenta Nana. Dewan Angkasa memiliki cara khusus untuk mengukur tingkat talenta. Umumnya talenta dibagi menjadi 1 hingga 9 level. Level 4 dan 5 sudah sangat berbakat. Level 6 dan 7 bisa disebut jenius. Level 8 sangat langka di dunia. Mungkin hanya muncul 1 dalam 1000 tahun. Tapi setelah menguji bakat Nana, mereka berempat terkejut. Level 9. Level tertinggi. Ternyata peringkat Balai Rahalang benar. Tidak melebih-lebihkan sama sekali. Talenta Nana pantas masuk dalam daftar. Bahkan bisa dikatakan Nana telah diremehkan. Semua orang menduga talentanya di level 7. Namun ternyata ada di level 9. Aku mewakili Dewan Angkasa membuat keputusan. Hari ini aku akan membawa anak ini kembali ke Dewan Angkasa untuk dilatih. Awalnya, Dewan Angkasa masih ingin menyelidikinya. Tapi setelah talentanya diuji, Naga Langit langsung membuat keputusan. Aku tidak setuju. Bersambung.